Kos-kosan itu modalnya itu pasti lebih kecil daripada kita buka minimarket. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Hari ini tadi saya baru saja mengikuti workshop itu tentang minimarket ya, tentang bisnis minimarket. Sebenarnya workshop ini saya sudah pengen ikut sebenarnya dari 2 tahun yang lalu tuh, sejak 2019, tapi ada beberapa halangan waktu itu, jadi akhirnya baru bisa ikut sekarang. Nah, workshopnya itu 2 hari ya, dari tanggal 24 sampai 25 April, dan hari ini nih, saya syuting ini, tadi baru saya menyelesaikan workshop yang hari kedua gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, gimana, worth it nggak tuh bayar, berapa ya, bayar hampir 7 juta kalau nggak salah untuk 2 hari workshop itu. Saya bilang, sebenarnya kalau dari materi, apalagi kalau materi untuk kredit, itu sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang baru gitu. Ilmunya masih sama lah, hampir semua orang yang mempraktekkan membeli properti tanpa bunga lagi. Kalau tanpa bunga, saya juga pengen gimana caranya. Membeli properti tanpa modal itu hampir semua tuh caranya tuh sama. Belum ada cara yang baru, belum ada cara yang bener-bener baru ditemukan, itu nggak ada. Itu semuanya caranya klasik lah, semuanya caranya simple seperti itu gitu. Nah, cuma kalau dari sisi materi minimarketnya, sebenarnya ada satu insight yang ternyata selama ini mindset saya tuh salah gitu ya. Selama ini kan saya mikir gini, kos-kosan itu modalnya itu pasti lebih kecil daripada kita buka minimarket. Nah, mindset saya tuh dulu selalu seperti itu. Kenapa? Karena saya mikirnya kalau minimarket itu harus di jalan raya, ya kan, di jalan besar, di jalan yang rame, harus ruko, atau minimal dia tanah kosong terus dia bangun sendiri gitu. Nah, itu kan saya pikir pasti mahal gitu ya. Investasinya tuh pasti lebih mahal daripada kos-kosan. Karena kos-kosan apa? Karena kos-kosan kan nggak perlu di jalan raya, nggak perlu di jalan besar. Dia perlu masuk gang pun nggak apa-apa. Yang penting kalau saya sih masuk gang nggak apa-apa. Yang penting mobil itu minimal masih bisa papasan meskipun sempit gitu, nggak apa-apa. Itu pun masih bisa dibiayai oleh bank gitu. Nah, harganya kan nggak terlalu mahal kalau yang sudah masuk gang tanah per meternya. Tapi kalau di pinggir jalan raya itu kan mahal sekali gitu. Nah, itulah mindset saya ternyata salah. Memang sebenarnya bukan salah-salah banget ya. Sebenarnya ada benernya juga. Kalau kita mencari properti untuk minimarket yang di pinggir jalan besar, di kota, ya itu ya mahal. Dan biasanya ROI-nya juga kecil, karena dibandingkan investasinya penghasilannya paling berapa persen gitu kan, dan balik modalnya itu lama gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya ikut workshop, ternyata pemikiran saya dibuka gitu, bahwa ternyata yang digembar-gemborkan di workshop itu, oh bisa ROI-nya 18%, ternyata kuncinya adalah harus mencari properti yang murah. Properti yang murah, harganya di bawah 2 miliar pokoknya modalnya, baru bisa mendapatkan ROI sekitar 18% gitu. Kalau udah di atas 2% biasanya susah. Nah, ternyata minimarket itu kalau kita buka yang di bawah 2 miliar, kan saya dulu mikirnya nggak mungkin ada gitu loh. Sekarang coba teman-teman bayangin aja. Di Jogja aja deh ya, di Jogja itu ruko yang 3 lantai kalau di jalan besar itu mana ada yang harga 1 miliar. Harganya pasti udah 1,5 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang kalau di Seturan itu bahkan udah bisa sampai 3 miliar itu ruko yang 3 lantai itu. Itu satu ruko loh, padahal kalau minimarket kan minimal kita gandeng 2, lah 6 miliar harganya. 5 miliar lah anggap paling murah, 5 miliar mau kapan balik modalnya gitu ya. Apalagi kan mungkin di sepanjang jalan itu udah banyak tuh titik-titiknya yang buka minimarket gitu. Dan ternyata memang kalau kita cari di kota besar, di pinggir jalan raya, itu nggak akan mungkin BEP-nya cepat gitu ya. Nah, kalau yang BEP-nya cepat, ternyata kita bisa cari di pinggiran, di kota-kota kecil, di kota ibu kota kecamatan. Nah, itu ternyata Indomaret bisa buka di situ, Indomaret, Alfamart ya, minimarket lah pokoknya. Itu bisa buka di situ, asal izinnya masih terbuka ya. Kalau izinnya udah nggak terbuka ya nggak akan bisa gitu.
Nah, di situ kan biasanya harga masih murah tuh, udah di kota kecil, kota kecamatan gitu. Terus nggak terlalu rame juga, yang penting jalannya besar gitu ya, maksudnya jalannya bisa dilewatin truk papasan gitu, itu sebenarnya bisa. Nah, makanya di situ saya terbuka pikirannya, waduh, kenapa nggak dari dulu saya bermain Indomaret atau bermain Alfamart atau bermain minimarket lah ya. Jadi nyebut merek terus nih saya nih, waduh. Padahal nggak sebenarnya dari tadi saya nggak berusaha untuk nggak nyebut merek, tapi udah telanjur lah, malah saya mau tag ulang lagi ya. Oke, jadi intinya dari workshop tadi saya punya keyakinan ya, kalau kita mau berbisnis minimarket itu ya kuncinya kita harus cari ke pelosok-pelosok ya, dalam tanda kutip ke pinggiran-pinggiran, pelosok-pelosok yang harga tanahnya masih murah dan di situ cukup ramai penduduknya, ada berapa kakak gitu, orang lalu lalangnya juga cukup banyak. Nah, itu bisa ternyata. Dan ternyata bisa lebih murah ininya modalnya dibanding kos-kosan. Nah, ini saya mau nyoba nih. Mulai besok saya mau coba hunting-hunting properti, hunting-hunting tanah, hunting ruko yang di pinggiran-pinggiran yang sesuai kriteria itu. Bisa nggak sih ini saya praktekkan apa yang sudah saya lakukan di kos-kosan saya 7 tahun 30 cabang? Bisa nggak nih saya 30 cabang Indomaret atau Alfamaret yang saya buka dalam tempo 7 tahun gitu. Nah, nanti besok kalau misalnya saya udah berhasil dapat satu, saya mau opening gitu ya, nanti saya akan liput lah, saya akan bikin videonya supaya untuk testimoni juga, ternyata bisa apa nggak sih, ternyata masih memungkinkan nggak sih, termasuk nanti kalau misalnya setelah berjalan 1 tahun kira-kira ROI-nya bener nggak sih, bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, memang channel ini kan sebelumnya saya kan memang pinginnya sharing tentang kos-kosan ya, karena memang bisnis saya kan spesialisasinya kan sebelumnya kos-kosan. Tapi kan sebenarnya mau kos-kosan kek, mau minimarket kek, mau hotel kek, mau apa kek, itu pokoknya yang penting kan properti yang kita beli itu menghasilkan passive income, dan passive income-nya itu lebih besar dari angsuran bank, supaya nanti properti tersebut bisa membiayai dirinya sendiri, dan akhirnya setelah 15 tahun properti itu bisa kita dapatkan secara gratis gitu, karena kan yang ngangsur kan dia sendiri gitu. Nah, intinya kan properti produktif lah ya, jadi mau bentuk usahanya apa aja tuh terserah, tapi intinya kan kita sebenarnya kan yang kita incer itu adalah propertinya gitu. Nah, makanya teman-teman terus akan berkembang, channel ini akan berkembang, mungkin tidak hanya membahas kos-kosan tapi akan membahas properti produktif lainnya. Nah, kalau teman-teman merasa ini bermanfaat dan mungkin menarik gitu ya, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya update-update terbaru video saya akan selalu teman-teman tidak akan melewatinya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!